Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Robi Hidayat dari Universitas Bina Dharma di jurusan D3 Teknik Komputer. Di sini saya akan menjelaskan yaitu dari mata kuliah arsitektur komputer, yaitu tentang memori. Ya, di sini memori biasa kita kenal yaitu terdapat pada handphone yang sering kita gunakan sehari-hari untuk menyimpan lagu, foto, game, dan lain-lain. Dan kecepatan kapasitas memori yang ada di handphone kita yaitu berbeda-beda dari mulai 1 GB, 8 GB, 64 GB, dan 132 GB, bahkan lebih yang terdapat pada handphone. Nah, bedanya di sini saya akan jelaskan memori yang ada di dalam komputer. Fungsi memori. CPU hanya dapat menyimpan data dan instruksi di register yang berukuran kecil sehingga tidak dapat menyimpan semua informasi yang dibutuhkan untuk keseluruhan proses program. Untuk mengatasi hal ini, maka CPU harus dilengkapi dengan alat penyimpanan yang berkapasitas lebih besar, yaitu memori utama. Nah, di sini kita lihat bahwa di dalam komputer tidak terdapat satu memori saja, tetapi banyak memori dan fungsinya yang berbeda-beda dalam setiap perangkat komputer. Ukuran memori ditunjukkan oleh satuan byte. Misalkan 1 MB, 8 MB, bahkan ada yang lebih dari 4 GB. Sekarang telah mencapai 132 bahkan lebih. Hierarki memori, yaitu memori adalah bagian dari komputer, tempat berbagai program dan data-data disimpan. Yang kedua, memori utama adalah tempat penyimpanan sementara, di mana dibutuhkan oleh prosesor yang akan mengoperasikan program atau data tertentu saja. Nah, memori dalam komputer dapat dibedakan sebagai berikut. Yang pertama, register. Yang kedua, cache memory atau static RAM. Yang ketiga, memori utama atau dynamic RAM. Yang keempat, memori sekunder. Contoh, magnetic disk, optical disk, magnetic tape. Nah, memori yang memiliki hierarki paling atas memiliki kecepatan paling tinggi, tetapi kapasitas penyimpanan datanya paling rendah. Kita lihat selanjutnya. Nah, di sini kita bisa melihat tabel dari memori hierarki. Kita lihat dari tabel sebelah kiri, yaitu yang berbentuk piramid. Dari yang terkecil, yaitu register, yang memiliki size-nya 1 KB dan speed-nya 1 ns. Dan bandwidth-nya 9600 MB per second. Nah, dari tabel nomor 2 yaitu cache. Nah, cache ini dibagi menjadi dua, yaitu L1 cache dan L2 cache. Di sini L1 cache memiliki size kurang dari 256 KB dengan speed 10 ns dan bandwidth-nya 3200 MB per second. Sedangkan L2 cache memiliki size kurang dari 8 MB, memiliki speed 30 ns, lebih besar dari L1 cache yang memiliki speed 10 ns. Nah, tabel nomor 4 yaitu memori. Memori ini memiliki size kurang dari 4 GB yang memiliki speed 100 ns. Dan kita lihat di tabel bandwidth-nya, memori mempunyai ukuran 133 MB per second. Nah, yang nomor 5 yang paling besar yaitu tipe disk. Nah, disk ini pada tabel piramida ini dibagi menjadi dua, yaitu pita magnetik dan optical disk. Kita melihat size-nya yaitu lebih dari 1 GB dan speed-nya lebih besar yaitu 20 ms. Sedangkan yang lainnya memiliki ukuran ns. Dan bandwidth-nya di disk ini yaitu 4 MB per second.
kita lihat dari tabel sebelah kanan, yaitu dari jenis-jenisnya. Dari yang atas yaitu I/O device atau disk atau tab, yang termasuk I atau O sistem pada komputer. Sedangkan main memory dan L2 cache terdapat pada tengah-tengah, yaitu sebagai memory system. Sedangkan L1 cache dan register berada di paling bawah, yaitu sebagai prosesor yang paling rendah. Nah, dari tabel yang sebelah kanan ini diurutkan dari bawah ke atas yang memiliki kapasitas dari kecil yang terbesar. Nah, di sini memori dibagi menjadi 4 macam, yaitu register memory, cache memory, memori utama, dan memori sekunder. Nah, di memori utama ini dibagi menjadi 2 jenis, yaitu ada random access memory atau RAM, read only memory atau ROM. Di RAM ini dibagi menjadi 5. Kita lihat di tabel ini. Yang pertama FPM RAM, yang kedua Edo RAM, yang ketiga SD RAM, yang keempat RD RAM, yang kelima DDR RAM. Sedangkan read only memory dibagi menjadi 4 jenis, yaitu PROM, 2 RPROM, 3 EPROM, 4 EEPROM. Nah, yang pertama kita jelaskan yaitu register memory, merupakan jenis memori di mana kecepatan akses yang paling cepat. Memori ini terdapat pada CPU atau prosesor. Contohnya untuk register data, register alamat, stack pointer register, memory address register, I atau O address register, dan lain-lain. Nah, di sini paling cepat tetapi kapasitasnya tidak terlalu besar, yaitu hanya bersifat sementara. Nah, yang di cache memory, memori berkapasitasnya terbatas, tetapi berkecepatan tinggi yang lebih mahal daripada memori utama. Cache memory ini ada di antara memori utama dan register pemroses, yaitu berada di tengah-tengah, yaitu fungsinya agar pemroses tidak langsung mengacu pada memori utama, agar kinerjanya dapat ditingkatkan. Di cache memory ini dibagi 2 macam. Yang pertama, cache memory yang terdapat pada internal prosesor. Jenis ini kecepatan aksesnya sangat tinggi dan harganya sangat mahal. Dapat dilihat prosesor seperti ini, yaitu P4, P3, AMD Athlon, dan lain-lain. Sedangkan yang kedua, cache memory yang terdapat di luar prosesor. Nah, memori jenis ini kecepatan aksesnya sangat tinggi, meskipun tidak secepat cache memory yang terdapat pada internal prosesor. Yang ini semakin besar kapasitasnya, maka semakin mahal dan cepat. Kapasitas cache memory ini yaitu mulai dari 256 KB, 512 KB, 1 MB, 2 MB, dan seterusnya. Ya, kita lanjut yaitu memori utama. Nah, fungsi memori utama ini yaitu untuk menyimpan data atau program. Nah, dibagi menjadi 2 yaitu RAM dan ROM. Sekarang kita membahas RAM dulu, yaitu adalah suatu alat komputer atau perangkat keras atau hardware. RAM merupakan salah satu jenis alat yang menyimpan data pada komputer atau alat media elektronik lainnya, seperti PDA, HP, notebook, dan lain-lain, yang bersifat sementara. Artinya, bila komputer dimatikan, maka semua instruksi atau data yang telah disimpan di RAM ini akan hilang. Jadi sifatnya ini hanya sementara. Ketika telah dimatikan, maka data tersebut akan hilang.
Jadi fungsi RAM ini untuk menyimpan instruksi sementara dari komputer untuk mengeluarkannya ke output device. Ada beberapa macam jenis RAM yang dipasarkan saat ini, yaitu SRAM, EDORAM, SDRAM, DDR-RAM, dan lain-lain. Nah, yang pertama yang terdapat pada Random Access Memory atau RAM yaitu FPM RAM. Di sini FPM RAM merupakan model DRAM yang sudah sangat tua, yaitu hasil pengembangan SIM RAM nenek moyangnya RAM. Ditemukan pada tahun 1987. Nah, di RAM ini masih banyak sekali kekurangan dari segi kecepatan maupun kemampuan menampung datanya. Nah, yang kedua ada EDORAM atau Extended Data Out RAM. Nah, fungsi EDORAM ini mempunyai kemampuan kerja sangat tinggi dan cepat dalam membaca dan mentransfer data. Nah, bentuk EDORAM ini adalah SIMM, yaitu Single Inline Memory Module. Awal ditemukan EDORAM ini yaitu pada tahun 1995, hasil pengembangan dari FPM RAM yang sebelumnya. Nah, yang ketiga ini adalah SDRAM, yaitu Synchronous Dynamic RAM. Nah, bentuk SDRAM adalah DIMM, yaitu Dual Inline Memory Module. Merupakan model atau tipe memori yang paling bertahan lama, karena lamanya RAM ini beredar di pasaran dan tak tergantikan oleh jenis yang baru. Memori ini muncul pada tahun 1996 sampai sekitar tahun 2001 dan masih saja digunakan oleh flat ROM dari mainboard yang dikeluarkan pada saat itu dari komputer Pentium 1, 2, 3 sampai awal kemunculan komputer Pentium 4. Yang keempat, RDRAM atau Rambus Dynamic RAM. RDRAM yaitu adalah sebuah memori yang berkecepatan tinggi, digunakan untuk mendukung proses Pentium 4. Tipe RDRAM menggunakan slot RIMM yang mirip dengan slot SDRAM. Nah, RAM yang dikembangkan oleh perusahaan Rambus memiliki karakteristik mampu berjalan pada clock FSB 800 sampai dengan 1066 dan memiliki 184 pin yang menggunakan daya listrik sebesar 2,5 volt. Sedangkan yang kelima, DDR-RAM atau Double Data Rate RAM. Nah, tipe memori generasi penerus dari SDRAM yang memiliki kemampuan 2 kali lebih cepat dari SDRAM. Nah, slot memori yang digunakan DDR SDRAM memiliki jumlah pin lebih banyak dari SDRAM yang nomor 3 tadi, yaitu memori ini memiliki karakteristik clock FSB sebesar 266 hingga 333 hingga 400 MHz dan memiliki 184 pin dan daya listrik ini menggunakan 2,5 volt. Lanjut lagi dari RAM, kita kembali ke ROM atau Read Only Memory. Nah, Read Only Memory atau biasa disebut ROM adalah suatu himpunan dari chip yang berisi bagian dari sistem operasi yang mana dibutuhkan pada saat komputer dinyalakan. ROM juga dikenal sebagai suatu firmware. ROM tidak bisa ditulisi atau diubah isinya oleh pengguna,
ROM tergolong dalam media penyimpanan yang sifatnya non-volatile. Nah, penggunaan dari ROM ini contohnya adalah sebagai media penyimpanan dari BIOS, Basic Input Output System, yang digunakan oleh pabriknya. Di ROM ini dibagi menjadi 4 jenis. Yang pertama, PROM. Nah, PROM yang biasa kita program kembali dengan catatan hanya boleh 1 kali perubahan, setelah itu tidak dapat lagi diprogram. Nomor 2, RPROM merupakan perkembangan dari versi PROM, di mana kita dapat melakukan perubahan berulang-ulang kali sesuai yang kita inginkan. Yang ketiga, EPROM. EPROM ini mirip dengan PROM, tetapi program dapat dihapus dan program yang baru bisa dituliskan ke dalamnya dengan menggunakan suatu peralatan khusus yang menggunakan sinar ultraviolet. Yang keempat, EEPROM. Chip EEPROM dapat diprogram ulang dengan menggunakan suatu electric impulses yang khusus. Mereka tidak perlu dicabut atau dirubah. Nah, dari jenis memori kita memasuki yaitu memory scanner, yaitu memori tambahan yang berfungsi untuk menyimpan data atau programnya. Contoh, hard disk, floppy disk, disket, dan yang tidak asing lagi yaitu flash disk. Biasa saya melihat hard disk ini yaitu terdapat juga pada PlayStation untuk menyimpan game yang besar-besar. Dan flash disk ini seringkali menyimpan data-data dan masih banyak lainnya. Nah, memory scanner ini memori tambahan, yaitu bukan berada di dalam komputer, tetapi yang bisa dimasukkan atau tidak, yaitu bukan utama. Nah, dalam pengaturan byte memori di sini dibagi menjadi 2. Yang pertama big endian, yang kedua little endian. Nah, dari kedua gambar ini jumlah bitnya sama, yaitu 32 bit. Tapi yang membedakannya, big endian yaitu ukuran dari kecil terbesar, yaitu dari kiri ke kanan. Kita lihat yaitu 0, 1, 2, 3. Dia semakin ke kanan semakin besar. Sedangkan little endian yaitu kebalikannya, yaitu besar ke kecil. Kita lihat dari kanan ke kiri yaitu besar, dari kiri ke kanan itu mengecil, sehingga berbeda. Ya, sekian dan terima kasih atas penjelasan saya tentang memori. Lebih dan kurang saya mohon maaf atas kesalahan kata. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.